Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iman, mari Pak, silakan masuk Pak. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Eh, duduk Pak, silakan. ya, terima kasih Pak. Saya duduk di sebelah sini aja ya Pak ya. Nah, ya, apa kabar nih? Pak Iman, gimana kabarnya? Sehat? Keluarga sehat? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga juga dalam keadaan Nah, sehat, dalam keadaan bahagia. Itu pun bagaimana dengan kabar Bapak, Bapak? Alhamdulillah Pak Iman, Alhamdulillah sehat, keluarga sehat. Kita sama-sama saling mendoakan biar kita semua sehat, bisa berjalan, melaksanakan tugas kita dengan baik ya Pak ya. Amin. Oh iya, saya dengar katanya Bapak pengen ketemu saya, pengen ngobrol-ngobrol. Barangkali ada yang mau diobrolin atau apa yang bisa saya bantu. Silakan Pak, Iya, kira-kira ada yang mau diobrolkan? iya Pak. Sebetulnya mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya Bapak, mengganggu aktivitasnya Bapak. Tapi saya pun sebetulnya sungkan untuk ngobrol langsung dengan Bapak, ya. Tapi saya pun memberanikan diri karena ya di sekolah ini Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah, ya saya harus ya berbagi atau mencari ya solusi yaitu dengan siapa saya harus berbagi eh, yang saya hadapi, ya, sehingga di sini saya memberanikan diri untuk bertemu dengan Bapak. Dan saya pun tadi kemarin itu menanyakan kepada staf tata usaha, saya mau ketemu dengan kepala sekolah yaitu Pak Andi. Dan Oke. alhamdulillah sudah disampaikan oleh tata usaha tersebut, dan hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Pak mengenai ya pribadi saya, Silakan, tapi ya silakan Bapak. ada kaitannya dengan Ya, ya pekerjaan juga, ada kaitannya dengan kinerja juga Pak. Itu Pak. betul, 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 betul. Kira-kira ada masalah apa nih Pak nih? Boleh Bapak ceritakan ke saya. Insya Allah cerita Bapak terjamin, privasi Bapak Insya Allah tidak akan ada orang yang tahu kecuali Bapak dan saya saja. Mudah-mudahan dengan Bapak bercerita bisa meringankan pemikiran Bapak atau Bapak bekerja Bapak, kita bisa menemukan solusi. Silakan Bapak, ya. Iya Pak. Eh, ya sebetulnya ya saya meminta untuk ngobrol di ruangan Bapak ini ya supaya saya ini ya tidak didengar sama orang lain Pak, karena Betul, mungkin betul, menurut betul, menurut saya ini privacy saya betul, sendiri, betul, betul, dan mungkin saja itu bisa menjadi aib saya sendiri gitu ya. betul, Ya walaupun mungkin ada beberapa orang yang mengetahui gitu ya tentang apa yang terjadi sama saya. Tapi ya setidaknya saya mau berbicara ya hati ke hati dengan Bapak sehingga itu bisa membuat pikiran saya, hati saya menjadi tenang. betul. Begini Pak, eh, saya ini sudah beberapa tahun ngajar di sekolah ini, ya, Ya, dan tidak ada kendala, tidak ada tantangan, ya, walaupun tantangan di sekolah ini ya biasa saja, itu tidak ada dampak ke pribadi saya karena betul, betul. itu dilaksanakan oleh bersama-sama. Tapi akhir-akhir ini ya saya ini yang saya rasakan ada kemunduran dalam hal di sini kinerja kinerja saya. Kinerja saya ini eh, efek dari atau dampak dari saya ini sering datang terlambat ke sekolah, Pak. Betul, betul, Saya betul. merasa malu dalam diri saya sendiri, walaupun mungkin orang lain itu menilainya hal yang biasa, hal yang wajar. Nah, saya ini datang akhir-akhir ini terlambat ke sekolah. Ya, Terlambat. ya terlambat ke sekolah. Terus ya otomatis saya datang ke kelas pun itu terlambat, Betul, sehingga betul. saya tidak bisa on time
itu masuk ke kelas yang sudah ditentukan jadwalnya. Dan seperti peraturan sekolah yang sudah dibuat dan harus ditaati, bahwa bagi siapa saja yang terlambat masuk ke sekolah itu tidak diperbolehkan terlebih dahulu untuk langsung masuk ke kelasnya, Betul, betul, melainkan di betul. situ ada pembinaan terlebih dahulu. Apabila siswa kan pembinaannya itu oleh kurikulum ataupun oleh kepala sekolah ataupun yang piket gitu ya, yaitu Betul, betul, dibina di masjid. Pertama itu untuk membaca Al-Quran, yang keduanya ya betul, sholat tahajud. Nah, betul, Pak. begitupun dengan saya pun beberapa kali kesiangan ya Hmm, disamakan dengan siswa. Saya pun di situ mengambil ya bagian karena saya tahu sendiri saya salah, saya terlambat ya betul, saya betul, ikut juga di sana dan sholat tahajud. Setelah itu saya diperbolehkan untuk masuk ke kelas. betul, 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 Nah, di situ saya dilihat juga sama siswa, Pak. Saya merasa malu betul. sekali gitu. Sehingga uh, ada ganjalan di hati saya, Pak. Dan Ganjalan di jalan ya, hati Pak. saya. Iya, sehingga saya ini mungkin perlu ada yang ya teman curhat lah istilahnya, Pak. Betul, 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 Teman betul. curhat seperti itu. Nah, dari kesiangan itulah Pak saya ini eh, sehingga mendapatkan ya mungkin dari teman-teman itu mendapatkan apa ya punishment dalam bentuk ya cibiran gitu. Betul. Karena saya pun di sini ya dikasih tugas tambahan kan sama Bapak itu Iya, bahwa iya, saya ini iya. dikasih tugas tambahannya sebagai wakase kesiswaan, tapi Betul, sayanya Pak. sendiri yang terlambat. Nah, itu disitulah Betul, Pak bergejolak hati ini antara tugas yang diberikan dengan apa yang saya lakukan itu saya yang membuat apa kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, tapi saya juga di sana ikut melanggarnya. Ya, betul, betul. itu memang Baik. ada beberapa faktor Pak gitu saya ini bisa begitu. Eh, Kalau Pak Iman kan saya kenal baik sama Bapak ya. Bapak itu guru yang salah satu difavoritkan oleh anak. Bapak Ya, juga seorang yang sangat bertanggung jawab. Bapak juga sebagai panutan guru yang lain. Makanya ketika Bapak ada permasalahan nih pengen ngobrol sama saya. Nah, sebetulnya saya penasaran sih ada masalah apa gitu ya. iya, Ternyata Bapak kan ingin ngobrolin tentang kemunduran Bapak, terus terlambat. Nah, kalau boleh tahu Pak nih, apa sih Pak yang nyebabin Bapak tuh saat ini mengalami kemunduran atau sering terlambat? Karena setahu saya Bapak termasuk orang yang sangat kuat banget prinsipnya gitu. Sehingga makanya saya tidak pernah segan kalau Bapak tuh dijadikan wakil buat saya karena saya merasa Bapak tuh orang yang paling tepat kalau menurut penilaian saya ya Pak ya. Nah, ketika Bapak ada permasalahan ini nih, kenapa nih? Jadi ada tanda tanya besar di dalam hati saya. Kenapa Pak bisa terjadi kemunduran? Kenapa bisa terlambat? Mungkin kan ada faktor-faktornya nih. Nah, boleh Bapak utarakan, boleh Bapak curhatkan kepada saya, kita obrolin bersama-sama. iya Pak. Banyak faktor sih Pak ya yang saya alami akhir-akhir ini. Kalau dulu mungkin faktor tersebut belum muncul gitu ya Pak. Tapi Ya, ya ya. yang namanya kehidupan di situ ada roda kehidupan. Saya pun ya mengalami hal yang seperti ini. Ya, Betul, betul, betul. faktor yang pertama Pak, ya yang pertama itu saya ini di rumah berangkat dari rumah ini ya biasanya saya ini setengah enam itu sudah berangkat Pak. Betul, Sudah betul. berangkat sehingga pada saat jam 6 itu sudah ada di sekolah. Hanya Betul, saja betul. sekarang ini saya memiliki momongan yaitu anak masih bayi Pak, masih Betul, bayi. betul, betul. Ya, ya, Terus ya. itu anak bungsu saya. Terus saya juga kan masih ada lagi yaitu anak yang kedua yang sekolah di SD itu. Nah, Iya, iya, Pak. nah, saya sebelum berangkat sekolah kalau sekarang itu
ya harus membantu istri dulu Pak di rumah, betul, 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 karena tidak bisa dikerjakan sama istri juga itu di rumah sendiri gitu. Sehingga saya pun betul, betul, bantu gitu. Pertama ya saya harus membersihkan atau membereskan rumah dulu gitu ya. Terus betul, betul. istri menyiapkan sarapan, saya harus ya menungguin anak yang masih bayi tersebut gitu ya. Ya, Itu nangis gitu. Ya, sampai kepada sarapan sudah siap, anak sarapan, saya pun masih menungguin anak tersebut. Nah, setelah itu ternyata harus berangkat ke sekolah, tapi anak yang SD itu belum siap. Ya, betul. kadang-kadang suka ada permintaan yang lain-lain, itu harus dituruti terlebih dahulu. Kadang-kadang ya itu dia yang namanya anak masih kecil itu ya sulit untuk bangunnya, terus keduanya pada waktu berangkat ya suka ada aja dramanya gitu ya. Betul, betul, Pak. Iya, Mau mau ditinggalkan salah gitu ya karena berangkatnya iya, iya. bersama-sama dengan saya. Tidak ditinggalkan juga itu pasti terlambat gitu ya. Ya, betul, betul. Ya, itu Pak yang pertama. Yang keduanya itu seperti yang kita ketahui gitu ya kan perjalanan dari rumah saya ke sekolah itu kan ada pembangunan jalan tol Pak. Pembangunan jalan tol sehingga Ya, itu membuat ya agak terhambat perjalanan itu. betul, betul. Tidak hanya saya saja, siswa pun ternyata banyak terlambat itu dikarenakan itu terhambat sama pembangunan jalan tol. Jadi ada sistem buka tutup juga. Terus Tertutup ya. ya kadang-kadang itu dialihkan jalannya Nah, dialihkan. sehingga itu melambung dan itu menambah durasi datang ke sekolah, Pak. Bikin macet ya, Pak. Iya, jadi macet, Pak. Betul. Sehingga saya datang ke sekolah itu ya terlambat, Pak. Jadi Betul, ada betul. dua faktor tersebut, Pak. Heeh, heeh. Ada nggak Pak permasalahan, tadi kan ada dua faktor nih Pak ya. Yang Ya. saya tangkap sih ada permasalahan faktor yang pertama di rumah, di perjalanan. Nah dari kedua ini ada nggak Pak faktor lain juga nih yang mempengaruhi kemunduran dari kinerja Bapak nih kira-kira kalau menurut Ya, Bapak? ya faktor lainnya itu Pak, ya saya ini akhir-akhir ini ya banyak kelelahan juga karena ya itu Banyak dia lelah tadi ya. disebutkan di sekolah ini kan saya sampai sore Pak, Tuh, karena oh iya. sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Beban saya ini kerja harus yang banyak ya. ya iya beban kerja Betul, yang betul, banyak. betul. Terus tapi saya itu ya dilaksanakan, enjoy, ya sebelum-sebelumnya kan seperti itu, Pak. Nah, saya harus memastikan bahwa di sekolah siswa tersebut sudah kosong, sudah aman, Betul, betul. sehingga sudah pulang semua, baru saya bisa pulang, Pak. Nah, pada posisi saya sudah lelah, datang ke rumah pun, ya saya tidak begitu saja langsung beristirahat, ya saya pun harus Ya, ikut mengasuh anak saya. betul, Terus betul, kadang-kadang kan yang namanya anak kecil di rumah itu pada malam hari suka terbangun gitu. Nah betul, itu betul, betul. giliran saya yang harus membuat susunya gitu, terus susah Ah, ah, kembali gitu. Sehingga saya begadang Pak gitu. betul. Nah, bangun harus pagi-pagi. Nah, itu suatu kemunduran juga pas datang ke sekolah itu sudah lelah juga Pak gitu. Ya, betul. Gitu Pak. Eh, kalau Bapak nih, saya nanya lagi nih Pak ya. Kalau dari rumah itu Pak, Bapak naik kendaraan motor atau mobil ya Pak? Ya Pak. Kalau Atau saya Bapak naik mobil angkutan umum gitu? oh gitu. Enggak, Pak. Kebetulan supaya cepat ya Pak ya datang ke sekolah apabila saya sudah merasa terlambat, saya ini sebelum jalan ini saya melihat dulu di Google Map, Pak. Di Google Map Oh, itu di Google dilihat Map. dilihat oh Ya, ya, ternyata ini sudah agak macet nih. Makanya betul, saya betul, bawa motor saja gitu. Karena betul. ya masih cukup lah saya anak dengan istri gitu ya. Masih cukup Biar lebih efisien ya bertiga Pak. gitu. Iya, itu supaya saya bisa mengejar waktu ya
bisa lebih cepat 10 menitan walaupun pakai mobil itu ya bisa betul, terlambat betul, 10 betul. menit. Ya. Tapi kalau misalkan di situ jalanan agak lengang, terus dilihat dari Google Map itu ya Betul, lancar gitu ya. Ya kadang-kadang saya pakai mobil pribadi juga, Pak. betul, betul. Eh, oke nih Pak nih, saya udah sedikit menangkap nih Pak ya apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak keluhkan, hingga sedikit besarnya saya udah sedikit ada gambaran nih dari permasalahan-permasalahan Bapak nih. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Pak ini. Eh, di sini kan Bapak saat ini sedang mengalami kemunduran atau terlambat. Dari awalnya sih Bapak termasuk orang yang kalau yang saya lihat termasuk orang yang disiplin yang luar biasa ya Pak. Ya, Tapi saat saat ini gitu baru-baru ini Bapak baru mengalami kemunduran atau sering terlambat. Nah, kalau menurut Bapak, dulu kan Bapak bisa dikatakan orang yang sangat disiplin. Nah, yang saya pengen tahu juga nih, kalau menurut Bapak nih, guru yang baik dan sangat ideal itu menurut Bapak yang seperti apa sih Pak? Kalau menurut Bapak? ya, ya guru yang baik dan ideal itu menurut saya ini ya tentunya bisa menjadi figur atau suri teladan bagi siswanya. Pertama, Tuh, keduanya bisa disiplin datang tepat waktu, gitu ya. Terus datang betul, tepat waktu juga ke kelas, gitu ya. betul, Membersamai siswa-siswi dalam proses pembelajaran, ya. betul, Membuat siswa bahagia, senang, dan betul. memiliki pengalaman di kelasnya, Mm-mm, mengenai proses pembelajarannya. betul, Berikutnya, guru yang baik itu yaitu yang ya memiliki dedikasi terhadap lembaganya, terus betul, eh, berintegrasi juga gitu. Nah, betul. eh, saya mungkin di situ ada kekurangan Pak ya atau kemunduran Betul, dari apa yang saya sebutkan tadi ya. betul, betul. Itu dari guru yang memang ideal Iya, atau sangat bagus sekali untuk betul. ya lembaga dan siswa-siswinya. Mungkin kalau dianalogikan guru yang baik dan ideal itu kurang lebih ruang lingkupnya ada di level 10 ya Pak. Betul, Pak. Kalau saya bertanya lagi nih, dengan posisi Bapak yang saat ini yang sedang ada permasalahan, yang ada kemunduran dari kinerja sama terkadang datang terlambat, kira-kira Bapak posisinya ada di level berapa nih dari prospek penilaian level, Pak? Ya, ya dari penilaian guru yang ideal dan bagus itu sesuai dengan kriteria ya menurut levelnya itu kan yang paling baik itu levelnya 10. Level Nah, 10. saya ini sekarang itu pada yang saya rasakan itu pada posisi 6, Pak, level 6. Posisi 6, level 6 ya, Pak. Ya, karena menurut saya itu kemundurannya sangat ya lumayan drastis gitu. Lumayan drastis. Oke, eh, sebelumnya saya bertanya dulu nih sama Bapak. Bapak kan artinya curhat sama saya, ngobrol sama Betul, Pak. saya, rezeki sama saya. Nah, ada nggak harapan Bapak atau keinginan Bapak hasil dari obrolan kita ini pengennya seperti apa sih Pak? Hasil dari ngobrol dengan saya ini harapannya gitu. Ya, harapannya saya setelah ngobrol dengan Bapak itu pertama saya merasa lega karena ada teman untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang ada di benak dan hati saya yang asalnya saya simpan sendiri sampai Betul, saya ini belum menemukan sebuah solusi gitu ya. betul, Tapi betul, betul. harapan yang saya rasakan ini yaitu ya saya bisa ya, disiplin datang tepat waktu ke sekolah terus datang tepat waktu juga ke kelas membersamai Ya, siswa-siswi
terus Ya, membuat siswa ini mempunyai pengalaman dalam hal belajarnya. Terus saya betul, betul, juga harapannya ya bisa mendedikasikan diri terhadap lembaga ini sesuai dengan amanat yang Bapak berikan sebagai betul, betul, wakil kepala bidang siswaan betul. itu Pak. Eh, Bapak ada nggak Pak keinginan dari hati Bapak ataupun masa saya akan seperti ini terus, ada nggak keinginan atau upaya Bapak, kira-kira Bapak ingin naikin level lagi nih gitu. Kira-kira kalau Bapak ada keinginan mau naikin level, Bapak ingin ada di level berapa nih Pak nih yang paling Iya, Bapak inginkan dulu gitu. ya tentunya setelah ngobrol dengan Bapak ini, saya ini ada kemauan lagi yaitu dalam diri saya pribadi untuk menaikkan level itu sendiri, Betul, untuk betul, memperbaiki apa yang sudah saya lakukan, gitu ya. Dengan betul, beberapa mungkin langkah atau cara yang akan saya lakukan supaya saya bisa datang ke sekolah tidak lagi terlambat dengan tepat waktu. Nah, eh, untuk sementara ini, Pak, karena kan saya belum tahu nih ke depannya itu betul, apakah di keluarga juga atau di jalannya sudah ada perubahan atau belum. Mudah-mudahan di jalannya pun cepat selesai sehingga saya bisa cepat datang selesai mudah-mudahan ya. tepat waktu. Nah, eh, saya tidak akan langsung ke level 10 yang sempurna, Pak. Untuk Betul, ke betul, level saya, paling saya akan menaikkan level di angka ya 8 atau 9, Pak. Ya paling rendahnya paling 8. Kalau misalkan saya sudah bisa memaksimalkan diri kembali ke rutinitas yang dulu saya ini disiplin, ya itu alhamdulillah gitu. Tapi sementara ya di betul. angka 8 atau 9. Di angka 8 atau 9 ya Pak. Nah, oke, Bapak udah ada niat bahwa Bapak udah ingin menaikin level kembali, walaupun mungkin Bapak realistis pengen step by step menaikin Ya. level di angka 8 dan 9 dulu. Nah, Bapak pasti kan udah paham banget nih jadi guru yang ideal itu seperti apa dan bagaimana cara mengusahakannya. Nah, sebetulnya saya mau nanya lagi nih Pak nih. Kalau menurut Bapak nih untuk menaikkan ke level 8 atau 9, ada nggak langkah yang paling utama yang kira-kira dalam pelaksanaannya yang bisa Bapak lakukan yang paling harus terlebih dahulu, kira-kira langkah yang apa nih yang akan Bapak lakukan di step yang pertama gitu. Ya Pak. Yang pertama saya akan lakukan tentunya itu mulai dari saya ini berangkat dari rumah. Mulai dari Itu. rumah. Nah, sebelumnya tapi sebelum berangkat pastinya saya harus mempersiapkan diri dari semalam juga. Ya, Betul, betul. ya konsekuensi ya punya anak ya dalam dinamika kehidupan kita ini ya tidak bisa eh, kita hindari gitu ya. Betul. Otomatis saya akan mempersiapkan diri pada waktu malam hari, walaupun di situ saya harus begadang, tapi ya anak juga tidak setiap saat begadang juga kan itu ada tidur. Betul, Saya pun di betul situ itu. harus tertidur dan saya akan menjauhkan handphone dari saya karena biasanya kalau dekat dengan handphone suka tergoda gitu Pak, Ada ya. tergoda untuk melihat handphone minimal ya melihat jam. Kalau enggak, kalau sudah melihat jam ada WA yang masuk atau apa suka dibuka ya udah kita begadang Iya, iya. lagi Oke. Betul, gitu. betul. Nah, sehingga ya tidak atau dimatikan terlebih dahulu handphonenya. Nanti pada saat bangun di subuh ya baru saya nyalakan. Nah, itu pertama. Yang keduanya ya saya harus mempersiapkan diri juga dengan anak, siapkan sepagi mungkin itu supaya saya bisa berangkat pagi-pagi. Itu yang Supaya pertama. berangkat pagi-pagi. Ya, supaya bisa tepat waktu. Yang Betul, betul. keduanya ya tadi disebutkan eh, yang keduanya ini supaya tidak terjebak dengan macet, saya harus buka Ya, Google terlebih dahulu, betul, ya. betul. Di map itu macet atau tidak, ya. Nah, yang ketiganya pastinya saya kalau tidak terlambat, ya datang ke sekolah bisa tepat waktu.
Itu hal-hal betul. yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Mm-mm. Otomatis nanti saya pun datang ke kelas bisa tepat waktu juga. Dan Ya. tepat waktu juga. Tapi kalaupun Nah, misalkan di situ ada ya kendala, misalkan terjadi sesuatu di sekolah misalkan mengenai murid, nah, itu pun betul. karena saya kesiswaan, ya saya pun harus mengurusi dulu murid tersebut ya. Betul. Karena sudah ada di sekolah, bisa saja saya ini memanggil dulu ketua kelasnya atau sekretarisnya untuk memberikan dulu informasi dan tugas terlebih dahulu sehingga saya bisa Betul. menyelesaikan dua-duanya. Itu pun Heeh. ya, yang saya dapatkan Pak. Bapak kan di sekolah banyak jabatan nih Pak nih yang saya Iya, percayakan nih. Nah, iya, eh, agar agar kinerja Bapak bisa kembali lagi, agar kinerja Bapak bisa stabil lagi, ada nggak keinginan Bapak atau langkah Bapak untuk mengatur di sekolah dengan jabatan-jabatan Bapak ini, tugas tambahan Bapak ini bisa terakomodir secara baik? Ada nggak langkah Bapak atau planning Bapak untuk bisa menuju sesuai yang diharapkan, Pak? iya Pak. Saya sebetulnya dari beberapa hari ke belakang setelah kejadian yang saya alami, saya pun di situ terpikirkan untuk mengajukan sebetulnya ke Bapak, yaitu tidak saya sendiri, tapi akan saya ajukan juga Pak beberapa orang untuk menjadi staf di kesiswaan sehingga eh, Betul, yang saya jabat ini tidak dikerjakan oleh sendiri sehingga kalau betul, dikerjakan oleh beberapa orang siswaan itu nanti ada pembagian tugas, ada yang di kedisiplinan, untuk ada juga betul. untuk yang di pembinaan siswa, ada juga untuk pembinaan eskul ataupun pembinaan perlombaan-perlombaan. Betul, 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 betul. Alhamdulillah. Eh, Bagaimana Pak? Apa Bapak nih dengan percakapan kita ini sudah menemukan solusi atau masih ada gambaran atau bagaimana? Kalau menurut Bapak nih dari hasil percakapan kita? Alhamdulillah Pak, setelah saya ngobrol dengan Bapak, hati saya menjadi lega, terus Alhamdulillah. tercerahkan pikiran saya ini. Amin, Minimal amin. Alhamdulillah. ternyata permasalahan tersebut tidak bisa dipendam oleh sendiri. Dengan saya mengutarakan dengan Bapak saja, sebetulnya eh, sudah tergambar apa? Sudah tergambar solusi dan ternyata saya Betul, punya solusi betul. sendiri sih Pak. Tapi ya itu Alhamdulillah. dia karena tidak ada teman untuk berbicara sehingga solusi itu pun tersumbat ataupun terhambat di dalam diri Alhamdulillah. saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, nih Bapak kan sudah menemukan langkah-langkah nih ya Pak. Kalau yang saya lihat sih langkah apa yang Bapak akan lakukan itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan muncul dari ide Bapak, inisiatif Bapak merupakan apa ya langkah yang paling tepat yang bisa Bapak lakukan untuk memperbaiki kinerja Bapak ataupun keterlambatan Bapak. Nah, saya pasti akan menunggu hasil dari Bapak nih. Iya Pak, Progresnya siap. apa? Mudah-mudahan Bapak bisa bercerita lagi, bisa Ya. memberikan apa ya contoh yang teladan dan baik kepada guru-guru yang lain. Barangkali ada yang lagi yang mau disampaikan, Pak? Eh, untuk saat ini cukup Pak, karena saya Oke, alhamdulillah sudah alhamdulillah. bisa berbicara dengan Bapak. Bapak sudah memberikan Alhamdulillah. waktunya buat saya dan saya merasa plong gitu Pak. Insya Allah nanti Alhamdulillah. saya setelah ini akan ya melakukan atau melaksanakan seperti apa yang saya obrolkan dengan Bapak tadi. Alhamdulillah. Bapak diminum dulu, Pak. Oh iya Jadi Pak. lupa sempet nawarin minum nih. Aduh. Iya, terima Minum kasih dulu, Pak. Pak. Minum dulu. Kita santai, Pak ya. Alhamdulillah. Saya doakan Bapak Iman semoga kedepannya karirnya lancar. Amin Bapak Pak. juga bisa terus berkinerja semakin bagus, berprestasi, Amin.
hingga pada puncaknya Bapak bisa juga menjadi kepala sekolah, bahkan di tingkat yang lebih levelnya lebih tinggi lagi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, Bapak ada lagi yang mau dibicarakan? Apa mau langsung seperti apa? terima kasih Pak. Saya kira cukup. Saya mohon pamit dan mohon izin Sama-sama. untuk saya kembali lagi ke kelas Pak. Alhamdulillah. Ya, Mari silahkan Bapak. ya, mangga Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.